Baik, Mas. Saya mulai. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Jose Federico Dwi Kristianto, NIM 2021 51178. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai e-commerce sebagai bentuk penugasan mata kuliah wawasan dan aplikasi teknologi kelas TID Pengampu Rizky Sari Mei Maharani, Eskom Mkom. Baik, pertama-tama kita akan membahas mengenai apa itu e-commerce. E-commerce secara umum dapat diartikan sebagai transaksi jual-beli secara elektronik melalui media internet. Selain itu, e-commerce juga dapat diartikan sebagai suatu proses berbisnis dengan memakai teknologi elektronik yang menghubungkan antara perusahaan, konsumen, dan masyarakat dalam bentuk transaksi elektronik dan pertukaran atau penjualan barang, servis, dan informasi secara elektronik. Dalam melakukan e-commerce, penggunaan internet menjadi pilihan favorit oleh kebanyakan orang karena kemudahan-kemudahan yang dimiliki oleh jaringan internet. Jenis-jenis e-commerce, yang pertama ada B2B e-commerce. E-commerce business to business adalah transaksi e-commerce yang dilakukan oleh dua belah pihak yang sama-sama memiliki kepentingan bisnis. Dua belah pihak ini saling mengerti dan mengetahui bisnis yang dijalankan. Yang kedua adalah B2C atau e-commerce business to consumer. Business to consumer dilakukan oleh pelaku bisnis dan konsumen. Transaksi e-commerce ini terjadi layaknya jual beli biasa. Konsumen mendapatkan penawaran produk dan melakukan pembelian secara online. Yang ketiga ada e-commerce C2C, konsumen ke konsumen. Transaksi ini dilakukan oleh konsumen ke konsumen yang biasa kita temui pada e-commerce umum seperti Tokopedia, Bukalapak, OLX, dan sejenisnya. Konsumen to business atau C2B adalah kebalikan dari B2C yang mana konsumen terakhir bertindak sebagai penjual dan perusahaan bertindak sebagai pembeli. Yang kelima, media atau aplikasi e-commerce yang dijelaskan dalam pengertian e-commerce di atas. Transaksi bisnis ini bergantung pada sejumlah aplikasi dan media online lainnya. Misalnya katalog, email, shopping carts, EB service, ADI, dan file transfer protokol. Hal ini tentunya melibatkan kegiatan B2B. Kemudian ada pros and cons atau kekurangan dan kelebihan dari e-commerce. Untuk kelebihan dari e-commerce sendiri, yang pertama adalah pelaksanaannya menjadikan efisien waktu, tempat, dan tenaga. Kemudian kemudahan penjual dan pembeli untuk bertemu dan sebaliknya. Yang ketiga untuk pihak e-commerce itu sendiri, dengan terbangunnya ekosistem jual beli yang bonafit dan mendukung, akan mendatangkan penjual dan pembeli loyal, sehingga menjamin keberlangsungan pengembangan dan berjalannya aplikasi. Untuk kekurangan dari e-commerce sendiri, yang pertama adalah kemungkinan untuk produk yang tidak sesuai, cacat, dan sebagainya. Kemudian keamanan pengiriman barang yang bergantung pada jasa pengiriman pihak ketiga. Yang kemudian persaingan dagang yang cukup ketat. Yang keempat, masalah keamanan data pengguna. Yang kelima adalah program promosi yang intrusif. Untuk salah satu contoh e-commerce di sini, saya mengambil contoh aplikasi Halodoc adalah sebuah aplikasi kesehatan dari startup atau perusahaan rintisan yang didirikan oleh Jonathan Sudarta pada 2016 silam. Melalui mHealth Tech, kehadiran aplikasi ini menjadikan layanan kesehatan menjadi makin mudah dan terintegrasi. Di mana dengan bantuan aplikasi ini memungkinkan pengguna atau pasien untuk mendapatkan akses terhadap layanan kesehatan secara mudah dan cepat hanya lewat gawai mereka. Untuk fitur-fitur yang ada di dalam aplikasi Halodoc ada fitur chat dokter, beli obat, buat janji dengan dokter, cek laboratorium di rumah, informasi seputar kesehatan yang terupdate.
Untuk pengembangan fitur tersebut tentunya diperlukan teknologi yang memadai. Teknologi yang dikembangkan atau digunakan dalam Halodoc yang pertama adalah HAI atau Human Centered Artificial Intelligence. Teknologi AI ini merupakan area penelitian baru yang menggunakan masukan dari pengguna manusia secara terus-menerus untuk meningkatkan cara kerja sistem AI dan meningkatkan pengalaman yang lebih baik untuk para penggunanya. Yang kedua adalah real-time chat, digunakan untuk mendukung fitur chat dokter pada aplikasi. Pada fitur ini juga diperlukan fitur keamanan data dan privasi pengguna. Untuk itu dikembangkanlah fitur keamanan encrypted text. Fitur ini mendukung berjalannya fitur real-time chat sehingga keamanan privasi pasien tetap terjaga dan juga sejalan dengan kode etik kedokteran. Yang terakhir ada in-app purchase. Teknologi ini ada untuk menggenapi fitur beli obat dalam aplikasi. Teknologi ini akan menampilkan obat sesuai dengan rekomendasi dan resep dokter yang bersangkutan yang kemudian akan dikirim menuju alamat pasien. Sekian dulu presentasi dari saya. Semoga melalui presentasi ini dapat memberi kita pengetahuan lebih tentang bagaimana e-commerce dan contohnya itu berkembang. Untuk kekurangan dan kelebihannya saya aturkan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.